Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita udah sampai di part 10. Kurang 8 part lagi nih, kan soal UPAM itu ada 180 soal. Nah, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi part 10. Udah siap belum untuk ngerjain soal hari ini? Akhirnya udah siap dong. Kita harus tetap semangat sampai UKOM nanti. Oke lanjut. Nomor 91. Seorang ibu mempunyai anak usia 5 bulan 28 hari. Selama ini, dia memberikan anaknya hanya ASI saja. 2 hari lagi, ibu tersebut akan memberikan MPASI. Oleh karena itu, dia meminta kepada petugas gizi di puskesmas, meminta saran. Maaf ya guys, kalau banyak typo, maklum. Hasil pengkajian terhadap makanan dan tidak ada alergi terhadap makanan tertentu. Bentuk makanan apa yang sebaiknya diberikan kepada bayinya sebagai MPASI? A. Makanan keluarga, B. Makanan lumat encer, C. Makanan lumat kental, D. Makanan lembik kental, E. Makanan lembik diencerkan. Jadi ini anaknya usia 5 bulan 28 hari dan siap akan diberikan MPASI. Apa bentuk makanan yang cocok? Menurut kalian apa nih? Jawaban yang benar adalah C. Makanan lumat kental. Nih, di pembahasan ini ada tahap pemberian makanan anak untuk 0 sampai 6 bulan itu dikasih apa, 6 sampai 9 bulan itu dikasih apa, 11 sampai 12 bulan itu gimana, 12 bulan itu gimana. Jadi kalian harus paham dan tahu bagaimana bentuk-bentuk makanan atau tekstur untuk MPASI gitu. Lanjut, nomor 92. Nyonya A usia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, mengeluh sakit kepala, lemah dan anoreksia, mual, muntah, dan nyeri tekan perut kanan atas. Diagnosa dokter adalah hepatitis B. Sebutkan metode apa yang dapat dilakukan untuk mengkaji riwayat asupan makanan Nyonya A. A. Recall 24 jam, B. Food record, C. Food account, D. Dietary history, dan E. Food list. Apa nih menurut kalian? Ini gampang banget, sering kali keluar, dan ini poin yang bisa kalian sumbang untuk UKOM. Gampang, mudah, dan benar. Jawabannya adalah, ya benar, A. Recall 24 jam. Lanjut, yang ke-93. Bagian gudang bahan makanan setiap hari melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam kartu stok. Apa yang dicatat dan dilaporkan dalam kartu tersebut? A. Jumlah konsumen yang dilayani, B. Pergantian diet konsumen, C. Keluar masuknya bahan makanan, D. Permintaan makanan pagi, siang, dan sore, dan E. Permintaan makanan khusus atau diet. Jadi apa sih yang ditulis di dalam kartu stok itu? Menurut kalian apa nih jawabannya? Jawabannya adalah C. Keluar masuknya bahan makanan. Lanjut, nomor 94. Laporan puskesmas menunjukkan sebuah posyandu dengan kadar aktif 5 orang. Melayani sebanyak 200 balita yang tersebar di 2 RW. Balita yang memiliki KMS sebanyak 180 orang. Balita datang dan ditimbang di posyandu sebanyak 155 orang. Dari 155 balita yang ditimbang, 87 orang mengalami peningkatan berat badan sesuai umur. Berdasarkan kasus di atas, berapa tingkat cakupan program di posyandu tersebut? A. 90%, B. 77,5%, C. 56,1%, dan D. 48,3%. Jadi di soal ini menanyakan
dapat ikat cakupan program. Ayo, sudahkah kalian menghafal rumus cakupan keberhasilan kayak D per S, apalah tentang rumus SKDM? Silakan dihitung terlebih dahulu. Saya tunggu. Jawabannya adalah A 90%. Ini pembahasannya. Cakupan program itu K per S. Berarti K itu yang memiliki KMS. Nah, yang memiliki KMS sebanyak 180 orang. Nah, jumlah seluruh balitanya ada 200. Ya udah, tinggal 180 dibagi 200 kali 100%. Hasilnya 90%. Nih, kalau yang lainnya ada kelangsungan penimbangan. Jadi D per K yang ditimbang per yang memiliki KMS. Lalu partisipasi masyarakat atau cakupan penimbangan D per S. Jadi yang ditimbang dibagi seluruh. Kalau keberhasilan program itu naik, yang naik per yang ditimbang. Kalau pencapaian yang naik per seluruh. Tuh. Ini bisa di screenshot ya buat bahan belajar kalian. Lanjut nomor 95. Seorang ibu rumah tangga dengan usia 33 tahun masuk rumah sakit dalam keadaan hamil 8 bulan dengan keluhan lemah, sering merasa haus dan lapar, dan buang air kecil. Hasil diagnosa dokter, pasien tersebut menderita diabetes gastrointestinal. Hasil pengukuran antropometri yaitu TB 161 cm, lalu BB sebelum hamil 70 dan setelah hamil 85 kg. Kadar gula darah sewaktunya 304. Apakah bahan makanan sumber karbohidrat yang tepat? A. Roti gandum, B. Nasi putih, C. Permen, D. Roti, dan E. Susu. Ayo, apa ini? Ini biasanya kalau kita bikin asuhan gizi untuk rekomendasi dietnya harus lengkap. Jadi apa yang dianjurkan, apa yang tidak dianjurkan, apa yang dibatasi untuk penderita diabetes gastrointestinal. Jadi jawabannya adalah A. Roti gandum, karena roti gandum ini memiliki sumber karbohidrat kompleks. Lanjut nomor 96, kan benar. Lanjut nomor 96. Nona A, seorang remaja putri usia 17 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan merasa letih dan lemah. Lalu ada pusing, muka pucat, konjungtiva pucat. Lalu dia mengatakan tidak suka makan daging. IMT-nya 19 dan HP-nya 10. Sebutkan anjuran diet yang diberikan pada Nona A. A. Rendah serat, B. Rendah garam, C. Rendah kolesterol, D. Rendah kalori, E. TKTP. Menurut kalian apa nih? Dia punya keluhan lemah, letih, lesu. Oh, lesu nggak ada, nggak disebutkan. Pusing, muka pucat. Lalu tidak suka makan daging dan HP-nya 10 gram per desiliter. Udah tahu kan ini salah satu ciri-ciri penyakit apa? Maaf. Ya, benar banget. Ini salah satu ciri-ciri penyakit anemia. Jadi jawabannya adalah anjuran diet yang tepat untuk pasien ini adalah E, TKTP. Benar banget. Wow, ternyata kalian udah terampil menjawab dengan benar ya. Lanjut, 97. Oh, ini ada pembahasannya. TKTP untuk menaikkan kadar Hb karena sumber Fe yang baik adalah Fe heme atau Fe yang berasal dari protein bersama protein hewani. Lanjut, nomor 97. Seorang ahli gizi praktek mandiri di suatu klinik gizi ditawari produk minuman herbal penurun berat badan oleh seorang sales. Sales tersebut mengharapkan ahli gizi mempromosikan produknya.
Bila produk terjual sesuai target, akan mendapatkan hadiah berupa wisata ke luar negeri selama 5 hari. Sikap bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh ahli gizi tersebut? A. Mengambil kesempatan tersebut. B. Menolak dengan tegas kesempatan tersebut. C. Mengambil kesempatan tersebut dan menawarkan kepada semua pasien. Yang D. Mengambil kesempatan tersebut dan menawarkannya hanya kepada pasien yang mampu saja. Dan E. Mengambil kesempatan tersebut akan tetapi tetap mengajukan kepada pasien bahan makanan alami yang dapat menggantikan produk herbal tersebut. Menurut kalian apa nih jawabannya? Jadi jawaban yang benar adalah C. Menolak dengan tegas kesempatan tersebut. Lanjut, nomor 98, tetap semangat, kurang 2 nomor lagi. Di suatu sekolah, pada saat hari pertama sekolah setelah libur panjang, dijumpai ada anak yang menderita demam. Sementara yang lain sehat atau tidak menderita demam. Dalam istilah epidemiologi, anak yang menderita demam di sekolah tersebut disebut sebagai kasus indeks. Apakah yang dimaksud dengan kasus indeks pada kasus di atas? A. Kasus yang dijumpai waktu survei. B. Kasus yang sakit atau mati. C. Kasus yang dijumpai di lokasi. D. Kasus pertama. Dan E. Kasus kejadian kesakitan atau kematian. Nah, ini salah satu mata kuliah epidemiologi juga keluar di UPOM. Jadi jangan hanya fokus satu. Banyak latihan soal biar kalian tahu macam-macam soal yang akan keluar itu seperti apa. Jadi menurut kalian apa nih jawabannya? Jawaban yang benar adalah A. Kasus yang dijumpai waktu survei. Lanjut, nomor 99. Bagian ini melakukan serangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan, meliputi proses membersihkan, memotong, mengupas, mengocok, dan lain-lain. Di bagian mana kegiatan tersebut dilakukan? A. Pemasakan bahan makanan. B. Distribusi makanan. C. Penyimpanan bahan makanan. D. Persiapan bahan makanan. Dan E. Penyajian makanan. Jadi ini soalnya tidak perlu dihafal. Kalau kalian pernah praktek, pasti kalian tahu apa jawabannya. Jadi jawabannya adalah ya, benar D. Persiapan bahan makanan. Yeay, kita udah di nomor 100. Seorang nutrisionis melakukan pengkajian gizi pada seorang pasien perempuan umur 65 tahun. Hasil anamnesisnya, kaki bengkak kemerahan dari ujung jari sampai pergelangan kaki. 3 hari yang lalu. Pasien mengonsumsi sayur lodeh yang berisi melinjo. Hasil pemeriksaannya, BP 74 kg, TB 156 cm, asam uratnya 8,2, suhunya 37,5 derajat Celcius. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Koordinasi asuhan gizi. B. Merencanakan terapi diet. C. Menetapkan diagnosa gizi. D. Memberikan konseling gizi. Dan E. Melakukan monitoring gizi. Jadi menurut kalian apa nih? Di soal ini menjelaskan tentang pengkajian gizinya. Adimo. Jadi apa nih menurut kalian? Yang akan ABCD, antropometri, biokimia, fisik klinis, dari behavior. Di sini sudah dijelaskan yang bagian A. Berarti langkah selanjutnya D. Diagnosis gizi. Berarti jawabannya C. Menetapkan diagnosa gizi. Oke, sekian di part
ke-10. Terima kasih sudah selalu menyimak, sudah selalu mengikuti part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti bakalan aku upload kurang 8 lagi karena soal UKOM ada 180, di sini aku bakalan kasih 180 soal juga dengan 18 part. Mohon maaf bila aku membawanya agak belepotan, terus, ada typo-typo. Selanjutnya kalau mungkin ada komentar tentang jawaban yang salah atau jawaban yang perlu soal yang perlu didiskusikan, atau ada saran buat aku sendiri, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa, terus dukung dengan subscribe dan like. Yuk kita sukses UKOM bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.